Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak sahabat yang Allah muliakan, tema kita tentang euforia. Euforia itu satu kesenangan yang kadang melewati kadar-kadar senang. Jadi senang itu boleh, tapi kalau melewati kadar itu menjadi salah satu gejala psikis yang boleh jadi harus diobati gitu, ya. Bahkan euforia ini bisa dipengaruhi oleh olahraga. Makanya orang kalau udah nonton olahraga suka kayak kesetanan gitu, ya. Iya kan? Itu euforia itu. Orang kayak kesetanan aja gitu. Bawa motor bertiga digoyang-goyang begitu, ya. Berarti kan hilang daya rasionalnya itu, ya. Nggak ingat bakal celaka, nggak ingat. Itu euforia karena olahraga. Euforia karena musik, jelas sering lah kita mendengar, ya. Ari melihat mah nggak tahu Ustadz Ihsan kan musik di konser yang paling tidak. Kasus Coldplay itu salah satu euforia yang harganya sampai juta-juta. Ya kalau yang punya duit mungkin bukan euforia, tapi yang ada yang sampai jual kulkas atau kan, gitu, jual kulkas gitu ya. Kan itu sudah euforia kan gitu. Nah kemarin kita bahas bahwa ya kita harus sadar sesungguhnya dunia itu apa Bu? Permainan. Oh ya, ini Ustadz Ihsan tuh kan baru datang ya. 2 minggu lalu, seminggu lalu Ustadz? 2 minggu ya, gitu. Tapi rambutnya sudah dipotong lagi belum ini? Sudah dipotong lagi ya. Alhamdulillah perjalanan sehat ya semuanya ya. Terus ada satu jamaah yang dipanggil oleh Allah di sana dalam keadaan sudah wukuf ya. Sudah wukuf. Oh iya, juga kami kehilangan ada musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunda dari Ustadz Wahyu yang suka mengisi di sini ya. Hari kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Jadi qadarullah Ustadz Wahyu itu pulang kalau nggak salah hari Kamis umroh. Jadi baru pulang umroh hari Kamis, ya, Jumat, nah Sabtunya ibunya wafat. Jadi paling tidak sama Allah dikasih kesempatan untuk bertemu, ya. Paling tidak dikasih kesempatan untuk menyolatkan langsung, untuk membawanya ke kuburan, gitu. Itu juga merupakan dari rezeki yang Allah berikan, karena boleh jadi orang tua kita wafat, kita tidak bisa mengantarkan ke kubur. Ya, karena kita mungkin sedang ada di tempat yang jauh gitu. Nah Ustadz Wahyu ini hari Kamis pulang, hari Sabtunya ibunya berpulang ya. Ya teman-teman semuanya, berapa poin yang sudah saya bahas? Yang keenam apa? Dunia itu penuh konsek. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Itu bukan hanya bicara agama, tapi juga bicara kesehatan. Ya. Adik-adik sekalian, apa yang gaya hidup yang Anda sekarang jalani di usia 30 menentukan Anda ini di usia 50 seperti apa. Ya, kalau misalnya gaya hidupnya lifestyle-nya kurang bagus ya, merokok, terus sering begadang, boba, tiap hari minum boba, terus jus nu di kotak ya kan gitu, selalu minuman-minuman yang di dalam kemasan ya kan gitu, seblak tiap hari, seblak, gorengan ya kan.
kerupuk. Itu teh everyday. Nah, Anda umur 30. Kalau udah 30, Ustadz Ihsan, itu masa otot laki-laki itu menurun. Jadi kalau Ustadz Ihsan dan teman-teman tidak berlatih otot, itu ototnya menurun terus. Ya. Makanya ada orang yang usia 50 masih kelihatan sehat, itu ototnya bagus. Tapi kalau ada yang usia 50, ya kan gitu, ada angin juga goyang dia. Goyang ya. Sama istri digini ayah keluduk. Nah, itu ototnya lemah kan gitu. Enggak, saya ingin cerita, ini in ahsantum li anfusikum itu bukan sekedar ngomongin agama. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Sekarang ibu aja kesini pakai sendal ente, sepatu. Nah, Anda kalau buka sepatu di sana ngagulung, ngahiji dengan sepatu-sepatu lain, percaya beda dengan Ustadz Ihsan yang sepatunya dibawa ke tas disimpan. Beda nggak? Beda. Ustadz Ihsan makan di tas tuh, begitu keluar teh, orang paling dipakai, keluarkan, seret. Selesai ya? Orang yang sepatunya nggak pernah dibawa, sendalnya nggak pernah dibawa, disatukan dengan jamaah yang lain, mana? Ya Allah, ini ayah mana? Iya dia itu kan gitu. Ya. Yang paling parah pakai punya orang. Mending kalau dua-duanya beda-beda nomornya. Memang sepatunya sama, sendalnya sama, hanya beda nomor. Nu penting asup pas di jalan, nah longgar satu kan gitu. Dengar ya, ini contoh sederhana. Anda cara menyimpan sepatu ngasal dengan cara menyimpan sepatu sengaja bawa tas, disimpan di tas Anda. Orang berdesakan bubaran, ya mungkin Anda nyimpen sendal di halaman, kalau sholatnya cuma satu baris tidak bermasalah. Ini 1000 lebih, 1500 lebih, ya kan? Gitu. Udah gitu, temen Anda tuh tipe sering nendang-nendang orang kan ayah kalau bukan punya dia teh lain kan gitu. Ini bukan kan gitu. Iya jauh lagi sungguh gitu. Ya maksud saya gini, jika kamu berbuat sesuatu itu ada konsekuensi, pastilah ada konsekuensinya. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu dibenerin, ya. Contoh yang tadi datang ke sini, bawalah tas sepatu, masukin, simpen di dekat Anda, maka Anda bubar nggak akan bingung, ya. Yang paling parah Anda ngejar orang, teteh sepatu abdi, padahal mah bukan, mirip, teteh yang punya saya, teteh yang maaf, bukan, ini mah nomor 8-nya, abdinya mah nomor 5 tuh, kan gitu. Pas denger, bodoh, nomor 8 aku nomor 5 kan gitu. Itu jadi aib saudara-saudara, ya kan, gitu. Ya. Kaideannya, saya suka bilang kalau umroh atau haji, apalagi haji, kalau janjian sama suami sama istri yang jelas, ya. Ayah nanti ketemunya di sini ya, nih lihat nih ada tulisan Rolex itu pintu nomor 98 ayah ya gitu. Ulah ya mah pokoknya Rolex. Pas bubar Rolex aya 3. Rolex aya 3, alah. Suami nunggu di depan Rolex, istri nunggu Rolex sana. Akhirnya saling mengumpat, dasar lalaki. Orang ditunggu ke setengah jam teh jol wae nggak datang. Cek istrinya, cek suami, pasti balanja heula. Duanya saling suudan. Kenapa coba?
ada konsekuensi. Jadi kudu, saya suka bilang kalau janjian di pintu kudu jelas. Ayah nanti kalau keluar tunggu di pintunya. Pintu Masjidil Haram ayah 99. Ayah nanti kalau keluar kita bertemu di pintu nomor 76. Ayah ya 76. Nah, ulah di pintunya, pintu. Kurang ajar ya, pintu. Akhirnya saling. Jadi ternyata apapun ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Makanya hidup itu ada konsekuensi, ya. In ahsantum ahsantum li'an. Nah, itu yang terakhir ya kemarin ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, dunia itu perjuangan. Jadi di dunia mah nggak ada yang gratisan. Ya. Saya yakin teman-teman pada hafal suratnya. Ya. Supaya lebih afdol Ustaz Ihsan kita baca Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh. Ya. Itu apanya? Alam Nasroh. Oh, Alam Nasroh. Ngomong dong dari tadi Alam Nasroh. Ya kan? Ya, Asy-Syarh atau Al-Insyirah ya. Betul? Iya, itu bisa disebut Asy-Syarh, Al-Insyirah, Asy-Syarh ya. Surat Asy-Syarh. Ustadz kita baca full aja karena nggak banyak juga, cuma 8 ayat. Siap Ustadz ya. Baik Ibu Bapak ya, suratnya sudah dibuka, surat ke-94 ya. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8 insyaallah. Boleh yang sudah hafal nggak usah bawa Quran ya, nggak usah lihat Quran. Tapi bisa tak khawatir salahnya ningali Quran. Ya baik Bapak Ibu ya, Bapak-bapak nampaknya sudah semua ketemu. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, perjuangan itu tidak datar. Ada saat kita merasa sulit, ada saat merasa mudah, ada saat merasa mudah. Itu yang disebut life is never flat. Hidup mah tidak datar, hidup mah naik turun, naik turun. Nah, kita harus sadar hidup itu tidak datar. Ya, mungkin ada saat suami ibu membuat ibu bangga dan bahagia, tapi ada saat menyebalkan. Ya, menyebalkan biasa we atuh. Kan saya nanya juga tanpa emosi. Biasa nih menyebalkan biasa. Ada saat menyenangkan, ada saat menyebalkan. Istri Bapak gimana Pak? Kadang menyebalkan ya. Lebih sering menyenangkan. Gitu enggak? Oh enggak, ya oke ya. Gimana kalau lebih sering menyebalkan dan kadang menyenangkan? Ya, nah gitu ya. Jadi artinya yang namanya hidup itu, Bapak Ibu, tidak selamanya menyenangkan. Ada saat tidak menyenangkan. Tapi ada di ayat ini yang begitu eksplisit mengatakan, faidza farogta fansab. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain, lakukan urusan yang lain. Tapi jangan lupa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu kamu berharap. Ya, ibu bapak datang ke sini, pahala Anda beda. Maaf dengan teman-teman kita yang di YouTube, yang di IG. Itu walau bagaimanapun Anda itu beda.
Karena kalau nonton di YouTube makan nggak usah dandan. Ya teh aya tah di rumah teh nu pakai daster. Ada rambut awut-awutan teh jelas. Ya, belum mandi. Ya, dari mulai hari Jumat can mandi. Kan gitu. Kenapa? Kan cuma nonton di YouTube kan gitu ya. Jadi challenge-nya itu ya begitu jam 7:30 on kan aja udah. Ya. Ibu makan dari tadi dari jam 3 pagi. Bahkan mungkin dari ba'da isya. Udah persiapan itu ini ngistrika segala macam kan gitu. Jadi Anda ibu bapak yang kesini, walau bagaimanapun maaf ya teman-teman yang di IG dan YouTube serta medsos lainnya itu beda pahalanya. Kalau teman-teman di online modalnya cuma apa Ustadz? Kuota. Eta ge lamun mayar kuotana. Ya kan aya oge nu kalaka ka taman kan gitu kan cari kuota. Terus aya tetangga bocor kuotana gitu. Nah. Kan kuota. Anda mangga kudu naik angkot. Ada yang harus pakai mobil pribadi, masuk lewat tol, ya gitu. Beli bensin, segala macam. Beda, Pak. Makin challenge Anda berat, pahalanya makin besar. Makin besar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang perjuangannya lebih berat, Anda itu pahalanya lebih. Karena Allah tuh Maha Adil. Fa idza faragta fansab, kalau kau selesai, coba kerjakan yang lain dengan segala kesungguhan. Tapi wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi kalau ibu rajin ke sini, jangan kemudian semangatnya misalnya Ustadz Ihsan teh suka ke sini, Ustadz suka ke Arjasari, Ustadz teh di mana ti? Batu Jajar. Dina YouTube tuh. Berarti saya sedang mempengaruhi Ustadz Ihsan turun derajat dan martabat. Turunin level, wong dia itu dari Batu Jajar ke sini, ya. Dengan penuh perjuangan, saya dimatikan. Dengan apa? Di YouTube ge sama tuh. Terus di YouTube mah kamu teh bisa sambil nonton, bisa sambil enakan di YouTube hari kamu. Saya teh sedang memberikan suatu nilai perjuangan yang turun malah begitu. Ya, kudu nama gini, Pak da saya mah seringnya di YouTube. Hari ibu di mana tinggal? Saya di Ujung Berung. Ibu nu ti Garut wae datang hari ibu. Pak Engkon tuh ti Garut loh bu. Nah ibu ti Ujung Berung, atau Ujung Berung mah deket. Cobalah ke sini gitu. Saya biasanya menyemangati gitu. Jangan Pak saya mah lihat YouTube di Ujung Berung. Nggak apa-apa lewat YouTube juga. Ya. Daripada enggak. Ya. Lumayan kan daripada enggak. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Makin kita perjuangannya makin dahsyat, maka Allah akan memberikan pahala sesuai kadar perjuangannya. Jadi yang Allah lihat itu teman-teman perjuangan. Yang Allah lihat itu. Ya. Oleh karena itu, yang Allah lihat itu waquli malu, apa yang kamu kerjakan itu jadi lebih adil. Begini, Ustadz Ihsan mah ngapalin amma yatasaalun karena pinter, 1 jam hafal. Saya mah amma yatasaalun itu dari ba'da Ramadan. Tiap hari ngapalin. Ya, yang paling duluan hafal siapa? Ustadz Ihsan, 1 jam hafal. Tapi boleh jadi kebaikan saya lebih banyak. Karena tiap hari saya semangat. Amma yatasaalun. Amma. Anin nabil azim. Amma yatasaaluna anin nabail azim. Nabail azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ari Ustadz Ihsan mah 1 jam hafal. Ya, saya mah dari Ramadan sampai sekarang baru hafal, itu pun kadang tersendat di yatasaalun. Tapi pahala saya lebih gede, percaya.
Ya, matak saya teh iri kepada orang yang lemah hafalan teh kadang-kadang. Iri cek orang teh ih pahalana gede pisan. Nah, gitu ya. Pahalanya gede. Jadi artinya Allah tuh akan melihat perjuangan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang euforia ya. Nah, kan kita ini hidup harus penuh perjuangan ya. Ada orang yang masa mudanya kurang berjuang, maka itu membuat di masa tuanya dia itu menjadi penuh lemah. Karena saat mudanya tidak berjuang. Contoh, lebih banyak waktu dihabiskan nongkrong dengan teman-temannya, nongkrong cekakak cekikik nongkrong kan gitu. Tah, berarti perjuangannya sungguh-sungguh atau tidak? Ya tunggu aja nanti di masa tuanya. Orang kayak gitu nanti ya habis waktunya dihabiskan cuma nongkrong ya. Ketawa ke TV, sementara orang lain mah sungguh-sungguh, dia mah nongkrong-nongkrong, ya kan gitu. Atau ada orang yang perjuangannya itu selalu menginvestasikan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang berguna gitu. Punya uang, dia tabungkan, punya uang, dia investasikan, punya uang, dia sedekahkan. Tapi ada juga yang punya uang, tidak ada perjuangan, ya dihabiskan. Ya. Makanya punten ya, ibu-ibu punten ya. Saya lihat orang yang pensiun tuh ada dua. Ada yang di masa pensiun tuh memang menikmati masa tua. Kenapa? Da waktu berlimpah uang, dia bisa menabung, berinvestasi. Tapi ada juga orang yang ketika suaminya berpenghasilan, berfoya-foya. Sehingga di masa tua dia tidak punya tabungan. Dia tidak punya investasi. Akhirnya apa? Di masa tua itulah dia menjadi susah. Nah ini teman-teman, ini hidup itu kudu perjuangan. Gitu. Kudu penuh perjuangan. Nah ya. Terus ada orang yang, ini mah contoh-contoh, saya lagi contoh-contoh nih. Ada orang yang hanya untuk punya barang tertentu, sebut sajalah. Saya lihat HP Ustadz Ihsan teh bagus. Hari saya punya uang mah boleh saya beli kalau fungsional, tapi kalau saya bilang ada, saya mah tara fotoan kan gitu. Rasanya tidak perlu juga punya handphone sebagus Ustadz Ihsan. Memang kan Ustadz Ihsan mah kan cetrek gitu kan, dia mah eksis terus. Ya kan gitu, tapi untuk dakwah. Kan gitu. Nah, saya merasa saya mah dakwahnya bisa fotoan gitu. Berarti saya mah cukup dengan HP saya aja. Nah, itu artinya apa? Hidup itu berjuang sesuai dengan kadarnya. Punten Bu, bahaya loh kalau kita hidup misalnya untuk memiliki sesuatu dengan cara berhutang. Biasakan berhutang itu boleh, tapi untuk yang darurat, pisan bener-bener darurat, kudu beli obat, nggak ada uang, bener kakara berhutang. Ya, untuk anak sekolah terikat waktu pembayaran, terpaksa berhutang. Nah, sok eta naon. Tapi kalau hanya untuk ganti jam tangan, berhutang, ganti HP, berhutang, ganti motor, berhutang, ya. Jangan dibiasakan. Kenapa? Sebab hidup mah kudu penuh begitu kita tidak tidak penuh perjuangan, nah kita akan menerima akibatnya. Bapak ini mendingan terlihat kaya atau menjadi orang kaya? Mendingan terlihat kaya atau menjadi orang kaya? Nah, tidak sedikit orang yang ingin terlihat kaya. Ingin terlihat kaya, tapi sebenarnya tidak kaya karena dia ngutang. Ya. Piknik kemana? Tiap 3 bulan piknik. Ke Jogja lah. Ya, itu untuk konten IG ya, ke Jogja lah. Ke Raja Ampat lah, ke Bali lah, kemana. Ya, ternyata semuanya itu pakai kartu kredit. Beli tiket kartu kredit, hotel kartu kredit, bahkan makan di restoran. Dengar ya, dia itu sedang menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan. Ya kalau saya mampunya ke taman safari, ya taman safari. Kalau saya mampunya taman lalu lintas,
ya taman lalu lintas. Kalau saya taman lalu lintas juga enggak, karena rumah yang dekat itu adalah lihat jurig di Asia Afrika. Nonton we jurig atuh. Saya punya teman orang Jepang. Dia bilang, negeri kamu itu ya, every night, every day ada Halloween. Emang cek saya negara saya mah ada. Iya, dia terheran-heran, dia kan nginepnya di ini Bu, hotel yang bersejarah teh apa? Situ. Muruna nih, dia bilang, saya terkagum-kagum, saya nginep 3 malam, every night dia bilang, Halloween. Udah gitu dia bilang Halloween-nya itu lebih mengerikan. Tapi dia bilang, kok anak-anak pada seneng difoto kan gitu. Terus saya nanya, Ari kamu difoto? Ya saya juga difoto. Cek saya. Nah teman-teman, jadi kita tuh dalam perjuangan hiduplah sesuai dengan kadar kita saja. Ya, kadar kita aja. Kadarnya bisa makan dengan keluarga pecel lele di trotoar, ya di situ saja. Kalau ternyata mampunya di mall, ya di mall. Jangan sampai demi kelas saya maksain mampunya pecel lele di pinggir jalan, saya maksain di mall. Kan beda harganya. Ya. Hari pecel lele di mall berapa Ustadz Ihsan? Dak Ustadz Ihsan kalau yang pecel lele di pinggir jalan mah saya tahu harganya. Kan iya, kan gitu ya. Nah, artinya Ibu Bapak, perjuangan itu, jadi kebiasaan kita itu akan menggambarkan perjuangan hidup kita, ya. Untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, ya. Lebih baik kalian bersusah-susah, nantinya kalian lebih bahagia, ya, gitu. Daripada sekarang bahagia, nanti di masa tua banyak susah, gitu. Ini dalam hal apa? Apapun, ya. Kenapa? Karena memang fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, kamu lakukan pekerjaan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Ya, begitu. Yang ke-9. Sebelum 9 berapa, Pak? 8. Sebelum 9 itu? Dunia itu kadang melelahkan. Ibu, pernah nggak Anda merasa capek, lelah? Pernah. Nggak usah sok suci. Pernah. Ya. Jadi ada orang nanya, Pak Am, kalau ke MPI kadang sok ada lelah. Ada lelah. Tapi aku menikmati kelelahan itu. Kayak begini. Kalau Bapak nusok naik sepeda, lelah tuh Pak. Tapi ada kenikmatan kan? Iya. Saya misalnya dari Buah Batu ke sini Ustadz Ihsan pakai sepeda. Melelahkan tuh. Tapi ada kenikmatan. Ya. Kenikmatannya apa? Diturunkan sepeda tadi dia. Maksudnya ginilah. Kalau Anda bersepeda, ada kelelahan kan? Tapi ada kenikmatan. Jadi sebenarnya yang namanya manusia itu ada lelah. Boro-boro level kita, Pak. Ya. Level Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf atau anaknya Nabi Ishak, atau Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kemana? Benar tapi jauh teuing. Ya Anda teh hari jawab teh cik atuh pakai perjuangan. Nabi Yakub cucunya Nabi Adam. Emang sih bener anak cucu, tapi kan terlalu jauh. Jadi urutannya teh gini. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Anda tahu kan bahwa Nabi Yusuf ini sama kakak-kakaknya dizolimi, dibawa ke hutan, ya,
Karena ada rasa iri gitu, si papa teh Yusuf lagi. Nah, Yehuda itu akhirnya merencanakan jahat. Dibuanglah Yusuf ke sumur. Tapi bajunya dicopotin, lalu dikasih darah binatang. Lalu dia bilang, ayah, adik kami, bari nangis, tak? Adik kami dimakan binatang buas, ini bajunya sampai tercabik-cabik. Nah, Yakub sebagai ayah itu punya feeling, ini kayaknya anakku ini bukan dimakan serigala, tapi dibinasakan, dizolimi sama kakak-kakaknya. Tapi beliau nggak ngucap gitu, ya. Hanya beliau terus aja menunggu dengan penuh penantian. Bapak Ibu, kalau orang anaknya meninggal kan jelas, mayitnya jelas. Ini kalau hilang itu lebih capek, karena ini benar nggak meninggal. Udah gitu, yang membawanya itu masih saudara kandungnya. Nah, qadarullah, Nabi Yusuf itu ketika sudah menjadi raja di Mesir, bisa dipertemukan dengan Yakub. Siapa? Ayahnya. Qala, ya. Ustaz Ihsan boleh ayat surat Yusuf ayat 86. Sudah siap Bapak-bapak? Oke, Ibu-ibu sudah siap juga ya. Baik, kita akan awali Bapak Ibu sekalian dengan bacaan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku tercinta, Anda lihat di sini, Nabi Yakub menyatakan, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi beliau ada susah nggak? Ada sedih. Jadi beliau gantungkan kesusahan dan kesedihan itu kepada Allah. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa capek, gantungkan kepada Allah. Ya, merasa lelah, datang ke sini. Ya Allah, aku yakin seluruh tetesan keringatku penggugur dosa. Ya Allah, aku yakin setiap jarak yang aku tempuh untuk datang ke majelis percikan iman ini akan mengangkat derajatku. Jadi adukan itu semua kepada Allah. Ya, Bapak, kalau Bapak capek ngadepin istri, Bapak adukan kepada Allah. Ya Allah, semoga ini menjadi kemuliaan untuk saya, menjadi penggugur bagi kesalahan saya, gitu. Nabi Yakub itu mengatakan, aku saat lelah, saat capek, innama ashku bathi, aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku, lelahku kepada Allah. Jadi rasa lelah, rasa sedih, rasa capek itu melekat pada diri kita. Itu hal yang manusiawi, tapi jangan sampai kita ini mengadunya, mencari hiburannya itu salah. Ibu kalau lagi sedih, buka Quran berdoa atau buka Instagram atau YouTube atau TikTok? Aku nanya jujur. Oh, IG ya. Nah, ini saya ingin menceritakan dikit. Ada laporan dari Reuters Institute Digital News Report tahun 2023. Ternyata ibu bapak ya, kita ini tercatat warganet di Indonesia ini. Jadi saya dan Anda salah satunya adalah termasuk yang akses ke medsos tuh di atas rata-rata. Sangat tinggi dibanding dengan negara-negara. Kita tuh nomor 2 setelah Amerika. Ya. Dan yang paling menarik adalah ternyata, nih ada catatan nih sedikit ya.
Kalau kita ini ada masalah, seringkali kalau dia itu seorang yang biasa-biasa aja, sebut sajalah pendidikannya nggak terlalu tinggi, itu larinya ke TikTok. Gutak gitu kan gitu. Sampai 55% itu para selebriti, influencer itu aksesnya ke TikTok. Kalau orang biasa ya yang bukan selebriti, bukan public figure itu di 44%. Jadi artinya seringkali hiburan kita ini ya TikTok, hiburan kita ini Instagram. Ya. Nah Instagram ini dibanding TikTok ya, para selebriti itu lebih sering pakai TikTok 55%. Kalau Instagram itu di 52%. Ini temuan terakhir di Januari 2023 ya gitu. Nah maksud saya apa? Kenyataannya hiburan kita ini memang lebih banyak dari media sosial gitu. Kebayang nggak? Setengah dari penduduk Indonesia itu ya, pengguna TikTok. Merenan setengah nanti dia Ustaz Ihsan. Nah, ya kan 1000-nya merenan 2000 tah 1000 nanti pengguna TikTok. Nah, masalahnya kembali kepada pilihan kita. Salah nggak sih kita akses ke Instagram asal itu merupakan bentuk pelarian kita kepada kebaikan. Ibu lagi sedih cari Instagram yang bersifat nasihat ya. Aduh aku teh meni rudet pisanku salaki teh ya Allah. Buka ta Instagram saya kan gitu. Ibu tuh terhibur. Nah, gitu. Aduh asa capek banget ya ngadepin temen. Gawe teh ngajak traktir bari aku nu mayar kan gitu. Capek kan gitu. Dia teh dikit-dikit tita hayu atuh makan ari maneh makan. Tapi mun pas makan teh dia teh ujug kereles we leungit. Anda nu mayar teh kan capek. Nah, Anda akhirnya coba cari ya. Sebenarnya tidak salah kita menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Asal kembali kepada yang tadi. Pilihan kita itu untuk apa? Namun kenyataannya, ini yang paling disayangkan, bahwa kita ini memang itu hanya untuk sekadar just having fun. Ya, seneng-seneng aja gitu loh ya. Ayat tadi dia kalau mau tidur teh, bukan menatap suami, tapi natap suami batur. Di IG gitu. Ada nggak di sini pas bangun tidur teh yang pertama kali disentuh bukan istri tapi HP? Ada. Pernah nggak di sini kalau ke istri menghilang itu nggak dicari, tapi kalau HP menghilang, HP aku mana gitu. Tapi istri menghilang mah, baik balik deh yang kayak gitu. Nanti juga balik lagi atuh nggak usah dicari gitu. Jadi ada suami yang biasanya pergi ke kantor sama istri. Dia lupa istrinya ketinggalan. Nggak balik lagi. Ya, bunda pakai ojek aja ya. Udah gitu. Tapi ada seorang suami dengan istrinya bareng. Pas di jalan inget HP-nya ketinggalan. Balik lagi. Muter balik. Kan gitu. Artinya bukan salah HP-nya. Bukan salah medsosnya. Tapi kecerdasan kita. Nah, ini jangan sampai teman-teman, kita ini kadang mencapai kelelahan. Diakui pasti ada kelelahan. Tapi mari kelelahan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Aku mengadu kelelahanku, kesedihanku ilallah kepada wallahu wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku jadi tahu dari Allah apa yang tidak tahu. Jadi tiba-tiba kita menjadi punya inspirasi, kita jadi punya ide, kita jadi punya pencerahan gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh lari ke medsos, hanya medsosnya seperti apa, pilihannya itu sebenarnya.
Karena manusia mah aslinya suka ada lelah. Jadi lelah, capek itu sangat manusiawi. Kira-kira kalau saya menghadapi Bapak Ibu suka ada lelah enggak? Sering, saudara. Sering, ya kan? Tapi aku mengadu kepada Allah. Gitu. Tapi sebenarnya saya nggak pernah lelah ngadepin Anda. No lelah teh biasanya ustad-ustad yang mengajar seperti Ustadz Ihsan, mengajar ngaji, ya kan gitu. Ya kan, ayo Bu gitu. Saya suka dengar gitu, diulangi lagi. Saya tahu Ustadz Ihsan akhirnya ke berikutnya atau Ustadz yang lain itu bukan karena yang udah benar, serudet gitu. Ya benar gak Ustadz? Jadi akhirnya pindah langsung antep. Nah, jadi diajari nih melafadzkan kata apa, diulangi lagi. Terus Ustadz Ihsan atau Ustadz yang lain tuh pindah ke yang berikutnya. Tahu nggak? Itu karena udah lelah sebenarnya, ya kan? Nah, itu keberapa Bu? Nah, ke-9 ya. Dunia itu suka memperhamba. Nah, ini suka memperhamba. Jadi kita teh dijadikan hamba oleh dunia, ya. Dunia itu suka memperhamba. Ya, memperhamba. Aku mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Anda dunia hambar. Dunia itu memperhamba. Dunia hambar. Kakak aja dijelaskan, aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperhamba. Jadi gini Bu, hati-hati. Ya, di antara euforia dunia itu dia tuh suka memperhamba. Bu, jujur aja Pak, Anda niatnya akses ke IG 5 menit. Aslinya kan nggak 5 menit, bisa 50 menit. Ya, yang paling parah apa? Nungguan adzan asar, ninggalian heula, dah 10 menit deh. Gus jam 4, kebayang tuh? Nggak, ya mah contoh, ada nggak yang ngalamin gitu? Jawab aja, nggak usah sok suci, ada nggak? Nah, berarti memang dunia mah suka memperhamba. Ya, Ibu nonton drama Korea, 1 episode, kan akhirnya menjadi 4 episode. Dan Ustadz Ihsan 1 episode 51 menit atau 54 menit. Nah, berarti kan 4 jam. Di jam 8 nepi ka lohor. Padahal tadinya cuma 1 episode saja. Jadi memang dunia itu sering memperhamba. Gitu loh, ya. Nah, maka supaya dunia itu tidak memperhamba, terutama kita ini seringkali diperhamba oleh yang ada di genggaman kita, yaitu handphone, maka kurangi paparan konten. Tahu nggak? Kurangi itu maksudnya jangan terlalu sering Ibu maca konten-konten, lihat konten-konten yang tidak ada guna. Tapi kalau Ibu misalnya nonton konten tentang pendidikan anak, ya, tentang mengelola keuangan, tentang kesehatan, ya nggak apa-apa. Anda jangan sampai terbuai, terlena dengan konten-konten yang sebenarnya nggak ada guna, ya begitu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihat wal farog, sehat dan waktu senggang. Hadis Imam Bukhari. Jadi kata Nabi, ada 2 macam nikmat yang sering dilupakan manusia. 2 macam nikmat yang sering dilupakan manusia. As-sihatu, nikmat sehat, wal farog, dan kesempatan. Jadi kalau kita punya kesempatan, jangan sampai ini disia-siakan. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda lagi sehat, lagi ada waktu, paksain ke sini. Kenapa? Ada loh saudara-saudara kita yang tadinya suka ke sini,
udah nggak bisa. Pak Am, saya kan sekarang pakai kursi roda, nggak ada yang nganter, jadi saya nggak bisa datang ke MPI. Dah dulu mah saya rajin. Tah, jadi ketika sakit kita tidak menyesal, karena saat sehat kita isi dengan kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, bila kita sedang sakit, lalu kita tidak mengamalkan apa yang jadi kebiasaan kita, kita dapat pahalanya. Contoh, ibu, bapak biasa rajin sholat tahajud, kersehat teh. Tiap ada kesempatan tahajud. Terus Anda sakit, sampai nggak tahajud, maka Anda seperti orang yang bertahajud. Pahalanya teh, ya. Anda biasa datang ke sini dengan segala perjuangannya. Ternyata Anda nggak bisa ke sini, maka Anda dapat pahala seperti orang yang datang ke sini, gitu. Ya. Jadi ternyata Allah tuh maha adil, akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita biasakan. Makanya Nabi mengatakan ada dua macam nikmat yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Nah, banyak orang yang binasa itu karena dia tidak menggunakan waktu luangnya. Untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, ya, Nabi itu sangat memuliakan anak muda yang saat muda hatinya dekat dengan agama. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang dekat dengan agama. Nah, sama Allah tuh lebih diberi kemuliaan. Ya, punten, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau Anda umur sudah 60, terus dekat dengan agama, ada batas kewajaran nggak? Jaba segala penyakit geus ayahnya kan gitu, hipertensi, gula darah, kolesterol, terus sudah di ring jantung ring opat kan gitu. Umur Anda 60, terus datang ke sini. Ya, itu wajar. Tapi kalau di sini ada anak-anak kita yang masih muda-muda, umur 20, 30, semangat ke sini. Nah, anak-anakku sekalian, kalian dapat pahala lebih besar. Kenapa? Karena ketika kesempatan itu ada. Ya, sehat itu ada. Makanya amal soleh yang bagus itu saat kita sehat, saat kita punya waktu. Nah, makanya jangan pernah sia-siakan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu saya jelaskan sifat-sifat apa? Dari mulai 1 apa? 2 tidak pernah mengenyangkan, 3 fana, 4 selama hidup kita akan ada ujian-ujian, 5 kita ini di dunia tempat menyemai, menanam, ya. Terus ingat, selama kita hidup di dunia ada konsekuensi-konsekuensi, mau konsekuensi dunia ataupun konsekuensi akhirat. Terus, hidup itu jangan lupa perjuangan. Gak ada yang gratisan, semua itu butuh perjuangan, ya kan? Gitu. Terus, nah, kalau saat menghadapi kehidupan itu ada rasa lelah, itu manusiawi, sangat wajar. Tapi bergantunglah ketika lelah itu pada kuasa Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa, dunia itu seringkali memperhamba kita. Dan manusia itu seringkali diperhamba justru saat dia sehat, ya, saat dia punya kesempatan. Maka selagi kita sehat, selagi kita punya kesempatan, berjuanglah. Supaya poin-poin ini mencegah kita dari euforia dunia. Kesenangan dunia yang terlalu berlebihan, yang membuat kita lupa diri. Dunia itu sesuatu yang kita harus nikmati. Dan memang sunnatullahnya juga dunia itu sesuatu yang kita nikmati. Yang tidak boleh itu kita euforia. Kesenangan kita melewati batas-batas. Ya. Ibu bapak itu yang bisa kita bahas pada siang ini. Insya Allah pekan depan akan kita lanjut. Ya, kajian tematik di Majelis Percikan Iman. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta yang sudah hadir, Ustaz Ihsan dan seluruh tim. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.